Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Di materi kali ini adalah materi khusus untuk teman-teman yang sudah masuk di level 2. Materi ini adalah materi diet yang berbeda. Yang sebelumnya itu kan ada namanya carb cycle, sedangkan yang saat ini adalah calories counting for fat loss, ya. Oke, calories counting ini hanya diterapkan untuk teman-teman yang fokusnya itu diet di regular dan intermittent fasting, tapi khusus teman-teman yang sudah masuk di level 2. Jadi ini adalah pengembangan untuk teman-teman yang diet reguler dan diet intermittent fasting. Sedangkan yang sebelumnya itu carb cycle itu adalah kombinasi antara diet reguler dan keto, ya teman-teman. Sedangkan yang saat ini adalah yang saya bahas adalah tentang diet reguler dan IF yang proses atau fase ke pengembangannya untuk teman-teman yang sudah masuk di diet level 2. Konsepnya yaitu teman-teman, yang pertama menghitung kalori pada karbohidrat, carbs, protein, dan fats. Jadi kita menghitungnya itu adalah kalori pada sumber makanan makro. Ya, sumber nutrisi makro yaitu karbohidrat, protein, dan juga fats atau lemak. Nah, untuk mengkonsumsi makanan yang ini adalah yang minim penggorengan, ya. Mengkonsumsi makanannya yang minim penggorengan. Jadi rekomendasinya pengolahannya adalah rebus, terus kemudian kukus, grilled, atau bakar. Jadi jika digoreng, penghitungan kalorinya ini sangat tidak relevan atau tidak sama, ya, kecuali untuk tempe dan tahu, karena untuk tempe dan tahu itu toleransinya deviasinya masih kecil. Tetapi kalau kita itu lauknya itu protein hewani, itu sangat tidak relevan. Apalagi kalau teman-teman nasinya itu digoreng juga tidak relevan, karena jumlah kalorinya itu akan sangat bertambahnya akan lebih banyak, ya. Jadi tidak relevan teman-temannya. Jadi untuk teman-teman ini yang masuk di fase atau diet yang ini, saya rekomendasikan teman-teman pengolahannya hanya direbus, kukus, grill, atau bakar. Jadi tidak digoreng, kecuali tempe dan tahu. Nah, terus kemudian yang ketiga, cara mencari infonya mengenai total kalori dalam bahan makanan itu teman-teman bisa membuka di Google. Seperti diketik aja di Google itu seperti nutrition facts egg. Bagaimana cara kita mencari nutrisinya atau jumlah nutrisinya di dalam telur. Terus kemudian atau ketik nutrition facts for chicken breast atau untuk dada ayam. Dan untuk misalkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi Fat Secret juga bisa, tetap bisa diperbolehkan. Cuman kalau saya sih nyamannya lebih menggunakan Google, langsung di Google aja. Ini misalkan nutrition facts for misalkan salmon gitu, atau nutrition facts for tuna gitu, jadi langsung kelihatan, ya. Nah, ini adalah contoh untuk pencarian nutrition facts di boiled eggs atau telur yang direbus, ya. Jadi dalam nutrition facts-nya ini yang saya cari di Google, teman-teman. Jadi nutrition facts-nya untuk egg yang boiled atau yang direbus itu 100 gramnya dia mengandung total kalori itu 155 kilokalori. Jadi 100 gram itu rata-rata sekitar 2 butir telur, ya. Jadi 2 butir telur itu rata-rata beratnya 100 gram. Dan total kalorinya kalau kita konsumsi itu adalah 155 kilokalori, seperti yang saya centang warna hijau. Kemudian, cara menghitung kalori makro, step 1, ya. Yang pertama, langkah pertamanya itu perbandingan sumber kalori dan dari makronutrien, ya, breakdown-nya khusus untuk teman-teman yang melakukan fat loss, yang masuk di diet level 2 itu adalah, ini teman-teman yang paling penting, 35% protein, 25% carbohydrates, dan 40% fats atau lemak, ya. Ini mutlak teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin fokusnya ke fat loss, ini perbandingannya yang harus dipenuhi. Jadi 35% protein, 25% karbohidrat, dan 40% fats atau lemak. Ini sumber kalorinya dibagi menjadi 3. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya begini, teman-teman. Ini agak tricky, ya. Jadi, teman-teman misalkan kalau melihat video ini sambil tulis-tulis gitu nggak apa-apa, ya. Jadi mau di-play berulang-ulang juga nggak apa-apa. Jadi misalkan berat badan saya, misalkan ya, berat badan dalam lbs atau pounds itu kan 1 kilo itu kan 2,205 lbs atau pounds. Jadi kita menghitungnya berat badannya itu bukan di kilo, tapi di pounds atau lbs. Jadi misalkan berat badannya saya itu 70 kilo, berarti sama dengan 70 dikalikan 2,205, maka dihasilkan 154,35 lbs atau pounds. Ya, itu adalah satuan mutlaknya atau variabel mutlaknya itu adalah berat badannya 154,35 lbs atau pounds.
Nah, kemudian berapa kebutuhan kalorinya? Kebutuhan kalori total itu kita kalikan dengan 12 kali berat badannya dalam pounds atau lbs. Jadi misalkan berat badan saya tadi di atas adalah 154,35 lbs atau 70 kilo, berarti kebutuhan kalori saya adalah 12 dikalikan 154,35, maka dihasilkan 1852,2 kilokalori per hari. Itu adalah kebutuhan kalori saya yang dipenuhi dalam proses penurunan berat badan ya. Itu adalah maksimalnya teman-teman ya. Maksimalnya 1852,2 kilokalori per hari. Nah, ini common mistakes-nya teman-teman itu kebanyakan gini. Oh, berarti kalau saya itu 1800 misalkan kebutuhan kalorinya itu 1852 kilokalori per hari, saya konsumsinya hanya 1000 atau 1200 kilokalori per hari itu sudah bisa turun berat badan ya. Jawabannya salah teman-temannya. Jadi yang kita hitung itu bukan hanya totalnya, tapi yang paling penting itu juga adalah komposisinya. Seperti yang kita bahas di yang pertama tadi itu adalah 35% itu harus proteinnya, 25% itu karbohidrat, dan 40% itu fats-nya. Dan totalnya itu maksimal adalah 1852,2 kilokalori per hari. Nah, dari situ udah kelihatan ya, agak tricky ya, jadi agak kita hitung-hitung. Nah, kita lanjutkan di step 2. Cara menghitung kalori yang di step 2. Jadi, untuk orang dengan berat badan 70 kilo yang 154,35 lbs itu dengan tujuan untuk fat loss, maka kebutuhan kalori totalnya adalah 1852,2 kilokalori. Itu adalah kebutuhan saya, maksimal kalorinya ya. Nah, itu kita breakdown teman-teman. Kita breakdown 35%-nya protein, 25%-nya carbs atau karbohidrat, 40%-nya fats atau lemak. Nah, 35%, nah untuk proteinnya 35% dikalikan 1852, maka dihasilkan 648,27 kilokalori dari protein. Untuk 25% carbs-nya, maka 25% dikalikan 1800 sekian, maka dihasilkan 463,05 kilokalori dari karbohidratnya. Kemudian yang untuk fats-nya yaitu 40% fats, maka 40% dikalikan 1800 sekian, maka dihasilkan 740,88 kilokalori dari karbohidrat. Itu teman-teman. Maka dibutuhkan kita itu untuk proteinnya itu 648,27 kilokalori, karbohidratnya itu 463,05 kilokalori, terus kemudian dari fats-nya, sorry ini salah ketik ya yang belakang. Yang fats-nya yaitu 740,88 kilokalori. Nah, ketahuan kan, jadi berapa kebutuhan kalori kita dari masing-masing makronutrients. Ini kita breakdown lagi teman-teman. Di step 3. Jadi selanjutnya, seperti di penjelasan makro dan mikronutriensnya sebelumnya yang sudah saya share di teman-teman, baik itu melalui email dan juga melalui channel di Telegram, bahwa 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori energi, 1 gram protein itu mengandung 4 kilokalori energi, dan 1 gram fats atau lemak itu mengandung 9 kilokalori energi. Kita breakdown lagi. Jadi yang sebelumnya udah ketahuan. Kita ada kebutuhan proteinnya itu adalah 648,27 kilokalori dari yang penghitungan step 2 yang sebelumnya. Terus kemudian yang karbohidrat itu 463,05 kilokalori dari karbohidrat. Terus kemudian dari fats-nya dibutuhkan 740,88 kilokalori dari lemaknya. Ini kita bagi semuanya teman-teman. Jadi yang protein itu dibagi 4, karbohidratnya dibagi 4, dan kemudian fats-nya atau lemaknya dibagi 9 sesuai dengan rumus di atasnya, yaitu 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori energi dan seterusnya. Maka dihasilkan untuk proteinnya kita itu membutuhkan 162,06 gram protein per hari. Terus kemudian karbohidratnya itu kita membutuhkan 115 gram per hari. Terus kemudian lemaknya kita membutuhkan 82,32 gram lemak per hari. Di atas adalah kebutuhan makro dalam gram untuk orang dengan berat badan 70 kilo atau 154,35 lbs. Itu teman-teman. Jadi kelihatan ya berapa kebutuhan protein hariannya, berapa kebutuhan karbohidrat hariannya, dan berapa kebutuhan fats atau lemaknya hariannya. Kita lanjutkan. Ini adalah cara menghitung kebutuhan makro dalam satu makanan. Kita contohkan seperti yang di awal tadi adalah boiled egg atau telur rebus dengan jumlahnya 100 gram. 100 gram telur itu yang saya centang hijau mengandung kalorinya 155 warna hijau ya. Kemudian yang di bawahnya ada centang yang warna pink.
teman-teman ya. Jadi warna pink itu total fatnya atau total lemaknya adalah 11 gram. Ini kita cross check teman-teman. Jadi 11 gram. Nah, fat itu 1 gram fat atau 1 gram lemak itu mengandung berapa kalorinya? 9. Jadi 11 gram itu dikalikan 9 maka dihasilkan 99 kilokalori. Terus kemudian yang dicentang biru, telurnya itu mengandung 1,1 gram karbohidratnya. 1 gram karbohidrat itu mengandung berapa kalori? 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori. Jadi dikalikan 1,1 dikalikan 4 maka dihasilkan 4,4 kilokalori. Terus kemudian yang berikutnya yang warna orange. 100 gram telur itu mengandung 13 gram protein. Nah, ini dikalikan 4 juga teman-teman. Jadi 13 gram dikalikan 4 maka dihasilkan 52 kilokalori. Kalau di total kalorisnya yaitu yang 99 dari fats, terus kemudian dari karbonya 4,4, kemudian total proteinnya itu 52 kilokalori, di total adalah 155,4 kilokalori. Nah, kita cross check lagi, ternyata di hijau totalnya adalah 155 kilokalori. Jadi teman-teman, ini adalah menghitungnya total kalori dalam sebuah makanan. Jadi kalori yang didapat dari fat, yaitu yang dicentang warna pink, terus kemudian kalori yang didapat dari karbohidrat dicentang warna biru, dan kalori yang didapat dari protein yang dicentang warna orange, di total semuanya maka didapatnya adalah kalori yang dicentang warna hijau, teman-teman. Jadi fats atau kemudian karbohidrat terus kemudian protein, tiga-tiganya itu mengandung kalori. Ini adalah caranya untuk melakukan pengecekan atau penghitungan. Jadi dalam satu jenis makanan itu berapa sih perbandingan kalorinya dari masing-masing makronutriensnya. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi teman-teman, dalam 100 gram telur rebus atau boiled eggs itu kita sudah mendapatkan sekitar 52 kilokalori energi dari protein, terus kemudian 4,4 kilokalori energi dari karbohidrat, dan 99 kilokalori energi dari fats. Tinggal kita kurangkan aja dengan kebutuhan makro harian kita. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumus mudahnya. Jadi kalau teman-teman bingung dengan metode yang awal tadi, cara menghitungnya, teman-teman langsung boleh skip. Bisa langsung menggunakan rumus mudah ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman penasaran pengen menghitung, boleh menghitung yang di awal tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen langsung kebutuhannya berapa, bisa langsung menggunakan rumus ini. Rumus ini saya bikin per 10 kilo berat badan. Jadi teman-teman kalau yang fokusnya di fat loss, penurunan berat badan, maka untuk yang berat badannya 50 kilo, kebutuhan kalorinya itu 1323 kilokalori, kebutuhan proteinnya per harinya 115,7 gram, kebutuhan karbohidratnya 82,6 gram, kebutuhan fatsnya atau lemaknya 58,8 gram. Begitu juga yang 60 kilo, proteinnya meningkat menjadi 138, karbohidratnya meningkat sedikit 99 gram, fatsnya meningkat 70,56 gram. Yang 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo, 100 kilo, 110 kilo, semuanya meningkat teman-teman. Jadi kebutuhan proteinnya meningkat, karbohidratnya juga meningkat, terus kemudian fatsnya juga meningkat. Jadi kesimpulannya mudahnya seperti ini teman-teman. Semakin besar berat badan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan protein untuk fat loss atau penurunan berat badan. Jadi untuk fat loss dengan metode IF dan reguler, konsumsi asupan tinggi protein itu adalah keharusan atau wajib teman-teman ya. Jadi kebutuhan proteinnya teman-teman itu ketika teman-teman memiliki berat badan yang semakin tinggi atau semakin besar berat badannya, maka otomatis kebutuhan protein teman-teman itu akan semakin besar. Makanya teman-teman itu ketika ada yang berat badannya cukup tinggi, katakanlah di atas 60 kilo, jadi 70, 80, bahkan hingga 100, makan sayur atau makan buah saja, meskipun kalorinya itu kebutuhan kalorinya, katakanlah gini teman-teman, ada orang yang berat badannya sebelumnya 80 kilo. Dia kalau menurut tabel ini kebutuhan kalorinya adalah maksimal 2116,8 kilokalori. Jadi dia hanya makan sayur buah, terus kemudian nasi merah, sayur buah, tempe, tahu. Total kalorinya itu 2116,8 kilokalori. Apakah bisa menurunkan berat badan? Jawabannya sangat berat. Kenapa? Karena proteinnya sangat minim yang dia konsumsi. Karena dia mengkonsumsi kebanyakan kan hanya sayur buah. Sedangkan kebutuhan proteinnya itu satu harinya adalah 185 gram. Itu kebutuhan yang sangat besar teman-teman untuk orang yang memiliki berat badan 80 kg. Jadi yang kita perhatikan itu adalah bukan maksimum jumlah kalori yang dibutuhkan ya, tapi yang kita butuhkan adalah komparasi atau perbandingan
berapa kebutuhan protein kita, berapa kebutuhan karbohidrat kita, berapa kebutuhan fats kita. Dan untuk teman-teman yang prosesnya adalah ke penurunan berat badan, maka yang dibutuhkan adalah komparasi proteinnya itu yang paling banyak. Makanya saya tidak kurang-kurang menyampaikan informasi ke teman-teman, perbanyak konsumsi protein. Kalau dibutuhkan suplemen makanan seperti whey protein, silahkan. Mereknya bebas, saya tidak mengikat mereknya. Kenapa? Karena kebutuhan protein kita dalam proses penurunan berat badan itu sangat tinggi. Kenapa ya? Karena memang ada perbandingannya teman-teman, ada rumusnya. Jadi bukan asal harus tinggi protein. Kenapa? Karena untuk fat loss bukan hanya itu. Karena memang perbandingan yang dibutuhkan metabolisme tubuh kita untuk proses fat loss itu sangat membutuhkan tinggi protein ya. Jadi bukan hanya sayur diperbanyak, buah diperbanyak, yang penting totalnya 2000 sekian. Itu enggak. Jadi komparasi itu sangat penting. Protein sekian, karbohidrat sekian, fat sekian ya. Jadi sumber protein itu bisa berasal dari protein hewani dan nabati. Tapi kalau teman-teman itu katakanlah kesulitan dalam pengolahannya, kesulitan dalam preparationnya atau persiapannya, mempersiapkannya, juga bisa dibantu dengan suplementasi. Ya, konsumsi protein yang tinggi atau dengan jumlah yang memenuhi syarat itu adalah sebuah keharusan teman-teman ya. Nah, ini adalah di slide terakhir ini adalah salah satu contoh. Contoh kita kembali ke orang, misalkan contohnya saya adalah memiliki berat badannya 70 kilo. Total kalori hariannya adalah 1852 kilokalori. Proteinnya 162 gram, karbohidratnya 115 gram, kemudian fatsnya atau lemaknya 82 gram. Nah, ini adalah contoh meal yang saya persiapkan untuk orang yang memiliki berat badan 70 kilo ya. Misalkan breakfastnya 100 gram jambu biji, terus kemudian ditambah 2 botol Yakult misalkan. Terus kemudian untuk lunchnya itu 200 gram dada ayam, terus kemudian 2 buah tempe goreng, 100 gram sayur sop misalkan. Terus kemudian snack time-nya ditambah bubur kacang hijau 1 cup, terus kemudian ditambah whey protein. Terus kemudian dinnernya 100 gram boiled egg, terus kemudian ditambah whey protein. Itu dengan dibantu whey protein, 2 kali whey protein ya. Masing-masing whey protein itu mengandung 24 gram protein. Jika ditotal proteinnya, itu total intake-nya adalah, total asupannya adalah 140,34 gram. Kalau kita lihat di atas, kebutuhan protein kita adalah 162 gram. Jadi dengan mengkonsumsi 100 gram telur rebus, ditambah 200 gram dada ayam, ditambah whey protein 2 kali, itu masih ada kekurangan 21,66 gram, teman-teman ya. Karbohidratnya di total itu yang saya konsumsi adalah 80,62 gram. Jika kita lihat ke atas, karbohidratnya kebutuhannya adalah 115,7 gram. Ada kekurangan 35,08 gram. Terus kemudian fatsnya atau lemaknya, total intake yang dikonsumsi adalah 35,06 gram. Sedangkan kita kembali lagi ke atas, kebutuhannya adalah 82 gram fats. Apakah ini baik teman-teman? Ini sudah sangat baik. Kenapa? Yang pertama, protein itu setidaknya mendekati teman-teman, setidaknya mendekati 80%. 80% dari kebutuhan protein harian kita itu sudah sangat bagus. Syukur-syukur bisa 100% ya. Protein itu mendekati 80% itu sudah bagus. 80%, 90%, apalagi 100% itu sangat bagus. Itu adalah kebutuhan proteinnya. Sedangkan carbs-nya, yang penting carbs dan fats itu yang penting kurang. Jadi carbs-nya itu ada mengalami kekurangan, itu sangat bagus. Terus kemudian fats-nya juga ada kekurangan, itu juga sangat bagus. Asalkan kalau fats-nya itu harus lebih dari 50% kebutuhan fats-nya. Ya teman-teman, kita garis bawahi bahwa protein itu yang baiknya adalah kebutuhannya 80% minimal. Minimal 80% dari kebutuhan protein kita. Karbohidrat yang penting kurang dari kebutuhan karbohidrat harian kita. Sedangkan fats-nya yang penting harus di atas 50% dari kebutuhan fats-nya. Itu adalah pola yang sangat baik untuk teman-teman yang sedang berproses ke fat loss ya teman-teman. Jadi ini memang materinya agak tricky, agak banyak ya teman-teman. Kita kembali lagi ke slides yang nomor 8. Yang penting teman-teman melihatnya adalah rumus mudahnya seperti ini, per 10 kilo. Jadi misalkan teman-teman berat badannya yang ada teman-teman berat badannya 65 kilo bisa menggunakan rumus yang 60 kg. Atau kalau teman-teman beratnya ada yang 68 atau 69 kilo bisa ikut yang 70 kg. Jadi ikut yang mendekati aja, ikut yang mendekati. Jadi kalau yang beratnya 51 atau 52 ikut yang 50 kg. Atau teman-teman yang beratnya katakanlah 102 kg maka mengikuti rumusnya yang 100 kg. Jadi ikutnya yang mendekati aja. Jadi supaya memudahkan teman-teman nggak perlu hitung-hitung lagi.
Jadi tinggal menghitung asupan hariannya saja. Saran saya teman-teman bisa mulai melakukan dengan membuat sebuah tabel yang seperti food journal itu. Boleh nanti di kanannya diberikan berapa gram protein, berapa gram carbs, berapa gram fats. Ini adalah cara menghitungnya yang lebih detail. Atau kalau teman-teman nggak pengen menghitung secara detail, boleh dengan polanya itu mendekati yang ada di slide nomor 9 ini. Yang penting mendekati, tidak apa-apa. Yang penting adalah kita tahu bahwa dalam proses fat loss itu, dengan pola diet yang reguler dan intermittent fasting, kita membutuhkan asupan protein yang sangat tinggi. Jadi nggak bisa kalau hanya dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung karbo, teman-teman ya. Semakin banyak kita mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, maka asupannya atau intake-nya, karbonya itu akan berlebih. Maka juga percuma juga. Karena kebutuhan kita itu karbonya itu kan nggak berlebih untuk yang teman-teman sedang proses fat loss. Yang penting adalah proteinnya itu mendekati 80% dari kebutuhannya, karbonya harus kurang dari kebutuhan karbonya, sedangkan fatsnya harus minimal 50% dari kebutuhan fatsnya. Itu teman-teman ya. Ini adalah pola diet lanjutan. Jadi calories counting untuk fat loss untuk teman-teman yang ingin pola dietnya fokus di reguler atau di intermittent fasting. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung diskusikan di grup dan kemudian bisa langsung dilaksanakan karena ini sangat bagus untuk teman-teman yang ingin mempercepat proses penurunan berat badannya. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam sehat teman-teman.